Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk, masih ngebahas soal pinjaman online secara ilegal. Pak, pemerintah pun atau sudah mulai bergerak lah untuk memberantas masalah pinjaman ilegal ini gitu kan. Nah, ada yang digerebek, ada yang ditutup dan lain-lain. Tapi kan mungkin masih ada ya banyak akalnya lah bisa dibilang gitu. Satu ditutup, akhirnya mereka punya trik lagi untuk ngebuka lagi, meminjamkan uangnya lagi, data kita menjadi ancamannya lah, misalnya bisa tersebar dan lain-lainnya. Apakah memang mudah Pak untuk membuat suatu aplikasi yang baru? Apakah pinjaman online ini tetap menggunakan server yang sama atau biasanya berbeda? Oke, kalau kita ngomongin apakah susah nggak sih bikin satu aplikasi yang baru ketika yang lama udah diblokir atau udah di take down ya misalnya ya. Sebetulnya sangat gampang. Jadi ketika kita, misalkan saya seumpama buka usaha pinjaman online ilegal, saya udah bikin aplikasinya satu, kemudian udah tayang di Play Store ataupun App Store, terus di take down sama pemerintah. Yang perlu saya lakukan itu hanyalah merubah sedikit code-nya dan merubah tampilannya. Akhirnya jadi aplikasi yang brand new, tapi sebetulnya di dalamnya ya aplikasi yang itu-itu aja yang sudah saya buat sebelumnya. Kayak gitu. Jadi sangat mudah untuk bikin aplikasi baru ketika yang lama sudah di take down. Nah, Kayak gitu. oke, apakah dengan berarti kan satu platform yang sama, cuman beda tampilannya aja ya Pak ya? Mm-mm. Apakah itu nggak lebih mudah untuk dilacak? Eh, Sebetulnya mudah, maksudnya bisa untuk dilacak, tapi biasanya yang dilakukan adalah eh, ini sebetulnya teknologi yang digunakan untuk yang diciptakan untuk kebaikan, teknologi obfuscation namanya. Jadi code yang ada di dalam sebuah aplikasi itu disembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibaca. Gitu. Tujuannya supaya hacker itu sulit untuk ngehack sebuah aplikasi, tujuan baiknya. Tetapi itu bisa juga digunakan untuk membuat kejahatan penggunaan aplikasi yang ilegal itu jadi susah dilacak sama polisi juga. Jadi ibarat pedang dua arah gitu. Pelaku pinjaman ilegal ini mungkin bikin aplikasinya menjadi lebih susah dilacak dengan menyembunyikan kode-kodenya. Kayak gitu. Itu pun terjadi. Nah, itu gimana Pak cara memberantasnya? Berarti kan masih ada hidden aplikasi lah gitu kan yang Mm-mm. mungkin sekarang banyak lebih malah banyak gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa meretas satu persatu itu semua? Oke, menurut saya cara yang paling efektif itu tidak dengan secara ofensif atau meretas aplikasi-aplikasi pinjaman ilegal ini, tapi seperti yang sempat kita bahas di segmen sebelumnya ya, dengan membuat semua aplikasi fintech itu harus menyertakan izin ketika akan di upload ke Play Store maupun App Store itu sudah menjadi satu langkah preventif yang cukup bagus gitu. Karena artinya pinjaman ilegal walaupun di aplikasinya ganti-ganti, selama tidak memiliki izin, dia nggak akan bisa jualan di Play Store maupun di App Store. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Dan nah ini kita ada study case gitu ya Pak ya. Kalau misalnya teman saya nih gitu kan ngasih minjem gitu uang, bukan ngasih pinjam, dia pinjem ke pinjol ilegal gitu, tapi memakai nama saya. Sebenarnya agak mirip sama kasus-kasusnya tadi ya. Misalkan Iya. pakai nama saya, pakai data saya gitu. Nah ternyata dia nggak bisa bayar, akhirnya saya yang kena terornya gitu Pak. Mm-mm. Nah, apakah ini kemungkinan si pinjaman online ini nih bisa meretas data pribadi saya, Pak? Hmm. Kalau misalkan cuma di chat atau di telepon saja gitu ya. Mm-mm. Secara sederhana sebetulnya kalau hanya lewat chat ataupun lewat telepon itu kecil sekali, bahkan hampir tidak mungkin dari chat atau telepon itu data-data kita tuh bisa dihack gitu. Lain terjadi kalau misalkan yang dilakukan adalah ketika kita sedang chatting atau berkomunikasi dengan orang dari pinjol ilegal ini, kita dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kita tanpa sadar tiba-tiba menyerahkan data-data kita yang sifatnya sensitif kayak gitu. Contoh misalkan tiba-tiba kita, oh ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau diteror sama kita lagi, tolong suruh teman kamu bayar. Terus misalkan sebagai bukti bahwa kita serius untuk bakal nyuruh teman kita bayar, kita suruh ngasih email atau ngasih nomor rekening dan sebagainya. Gitu. Kalau itu sampai terjadi, ya secara psikologis kemanusiaan kita atau pikiran manusia kita sudah dihack atau sudah diretas. Kayak gitu. Nah, konsep ini, human hacking, itu sangat sering terjadi dan sangat diterapkan di cyber security. Namanya social engineering.
gitu. Di mana kita memanipulasi orang untuk menyerahkan data-data tanpa orang tersebut tahu. Kayak gitu. Berarti apa ya? Berarti mereka tuh udah sangat memperhitungkan sekali ya Pak ya untuk Betul. menipu, memanipulasi dan lain. Karena kan nggak jarang juga ya Pak kalau misalnya yang ditagih itu bukan bahkan sampai ke kontak-kontak yang pun sekalipun yang jauh gitu loh Pak. Iya, yang nggak terlalu kenal padahal ya. Betul. Nah kalau misalnya udah seperti itu Pak, apa yang kira-kira harusnya, maksudnya susah ya untuk kita untuk melepaskan diri juga nggak bisa dan lain-lain gitu loh. Kalau misalnya kita di posisinya seperti data kita yang dicuri gitu, bukan kita yang minjem, gimana Pak? Oke. Kalau menurut saya, hal yang paling aman dan paling harus dilakukan ketika itu sudah terjadi adalah menghubungi pihak yang berwajib gitu. Karena di kondisi tersebut kita nggak bisa berbuat banyak, kita nggak bisa kayak ikutan marah atau malah mengancam mereka atau malah ngehack balik mereka misalkan. Karena kalau misalkan itu kita lakukan, kita bisa berurusan dengan hukum gitu dan kita bisa jadi pelakunya gitu. Nah, update yang terakhir saya dengar adalah kepolisian itu membuka hotline khusus untuk pinjaman ilegal. Berita mungkin di minggu ini gitu. Jadi ada satu nomor khusus yang bisa dihubungi dan mereka akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjol ilegal, gitu. Jadi sebisa mungkin hubungi pihak yang berwajib. Nah, bahkan jika memang itu saya pun sudah melakukannya, kira-kira itu bisa menjadi bukti yang cukup kuat gak sih Pak kalau misalnya ternyata jadi pencemaran nama baik dan lain-lain gitu. Apalagi berhubungan dengan data ya Pak ya. Ya, betul. Kalau misalkan itu sudah sampai terjadi, menurut saya itu sudah merupakan satu bukti yang konkret dan bisa diproses secara hukum. Gitu, bahwa artinya ada data yang tanpa pengetahuan saya bisa dipegang oleh pihak lain, khususnya pihak pinjol ilegal ini. Gitu. Oke, dan menurut Bapak nih ya, maksudnya sebagai pengamat cyber security, kira-kira penanganan hukum apa yang cocok untuk kasus seperti itu, Pak? Oke, menurut saya tentunya dengan hukum yang sudah ada sekarang ya, yang paling penting adalah apa yang kejahatan yang mereka lakukan dengan penyalahgunaan data ini ya dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Terlebih jika sudah ada perlindungan data pribadi, mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pinjaman ilegal sekarang mungkin akan bisa kena pasal berlapis gitu. Oke. Berarti kan sekarang kan landasan hukumnya masih dalam UU ITE dan menurutnya mungkin masih dinilai kayak masih belum cukup kuat ya Pak ya. Kedepannya mungkin harapan Bapak apa sih Pak penanganan atau undang-undang yang sangat tepat untuk memberantas peratasan data pribadi yang akhirnya sangat-sangat merugikan, yang akhirnya bisa digunakan dengan berbagai platform. Ini sekarang mungkin masih kasusnya pinjaman online ilegal, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan itu kita perlu landasan hukumnya, Pak. Menurut Bapak, sebagai pengamat cyber security, apa Pak yang harus dilakukan atau apa landasan hukum yang kira-kira harus diperkuat lagi gitu? Oke. Iya, yang paling penting, yang paling ditunggu-tunggu sekarang dalam domain cyber security itu adalah Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP itu kurang lebih dirancang mirip dengan apa yang ada di Eropa, dikenal dengan nama GDPR. Gitu. Jadi negara-negara lain di Barat itu mereka sudah lebih dulu memiliki perlindungan aturan yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi, kayak gitu. Dan di Indonesia, menurut saya itu yang paling dibutuhkan sekarang. Gitu. Dengan adanya mungkin tadi undang-undang perlindungan data pribadi yang bisa dicanangkan ataupun akan dijalankan, apakah itu sangat-sangat menjamin bahwa data kita sangat-sangat dilindungi, Pak? Dan apakah tidak akan adanya lagi pinjaman online ilegal ataupun kejahatan-kejahatan cyber security yang lainnya, Pak? Oke. Kalau kita ngomongin apakah dengan adanya PDP data kita akan menjadi lebih dilindungi, jawabannya pasti akan lebih dilindungi, gitu. Karena secara komprehensif undang-undang tersebut memang membahas tentang bagaimana data kita tuh harusnya diperlakukan, gitu. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin apakah dengan adanya PDP pinjaman ilegal itu bisa lenyap dari muka Indonesia, menurut saya, kalau saya pribadi saya nggak bisa menjamin itu, gitu. Selama demand-nya masih ada, selama supply orang-orang masih berminat untuk punya bisnis pinjol yang ilegal, yang mendatangkan uang banyak, menurut saya tetap akan ada orang-orang yang berusaha membuat bisnis pinjol ilegal. Kayak gitu.
Oke, oke. Nah, di luar pinjaman online mungkin banyak juga ya yang mungkin mendapatkan SMS, pinjaman uang yang berarti sebenarnya data kita pun sudah tersebar. Nah, apakah ini berarti pemerintah memiliki ya tadi ya mungkin regulasinya belum ada untuk perlindungan konsumen. Nah, kalau misalkan saya nih berarti kan saya juga sering banget nih Pak dapat untuk SMS kayak pinjaman nih, tawaran pinjaman dan lain. Berarti data saya sudah tersebar dong Pak. Nomor-nomor saya berarti sudah tersebar di banyak orang dan mereka-mereka yang mengirimkan SMS itu biasanya dapat data dari mana ya Pak? Oke, sepengetahuan saya sebetulnya banyak sumber SMS nomor kita tuh bisa disebar. Yang pertama kalau misalkan kita go back mungkin 5-10 tahun yang lalu ya, kita beli pulsa, nomornya dicatat di buku dan itu sangat sering disebarkan oleh si pemilik counternya gitu. Atau contoh lain yang saya pernah alami juga, misalkan kita ketemu dengan marketing atau sales mobil, sales rumah, sales apartemen, kan kita komunikasi lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu ya. Nah, tiba-tiba saya dihubungi oleh sales marketing lain yang tiba-tiba adanya di Bali gitu. Padahal saya berminatnya belinya di Jakarta gitu. Nah, mereka itu tidak saling kenal gitu. Dan artinya ya ada pertukaran data atau ada transmisi nomor saya dari satu sales ke sales yang lain. Itu yang sepengamatan saya. Gitu. Oke, berarti udah dari zaman dulu ya Pak ya. Tapi kan Iya, berarti kan sebenarnya keadaan ya Pak ya untuk memaksa betul. kita untuk akhirnya kita ngasih nomor kita ke beberapa pihak dan juga beberapa platform. Tapi pada akhirnya pun berarti kalau dengan dapetnya SMS seperti itu ya disalahgunakan ya Pak, kembali lagi ya Pak ya. Iya, kembali lagi gitu. Makanya itulah kenapa kita perlu undang-undang yang betul-betul mengatur data pribadi kita. Oke, Seperti oke. itu. Oke. Kira-kira apa nih Pak tipsnya yang dapat diterapkan agar meningkatkan keamanan data pribadi kita? Oke, untuk setiap orang ya, jadi untuk masyarakat luas ya. Kalau menurut saya, yang penting pertama adalah kita harus selalu aware terhadap keberadaan kita di internet. Kita di dunia nyata aja itu bisa hati-hati banget kalau ketemu strangers kayak takut-takut gitu. Masa kita di internet kayak membuka selebar-lebarnya informasi tentang kita gitu. Itu kan jadi paradoks ya. Seharusnya kalau kita hati-hati di dunia nyata, di dunia internet pun kita harus lebih hati-hati karena kita nggak bisa ngelihat kita ngomong sama siapa, mukanya seperti apa gitu-gitu. Terus yang kedua, eh, yang saya suka adalah yang saya suka sampaikan ke teman-teman, coba be a security guy atau security girl di komunitas kita gitu. Jadi kalau misalkan lingkaran pertemanan kita nggak ada yang peduli sama keamanan data, sama literasi digital, coba kita bisa jadi orang-orang security gitu lah, hacker-hacker di komunitas-komunitas kita masing-masing, di lingkaran pertemanan kita masing-masing. Karena dengan kita lebih aware tentang security kita, ya secara otomatis pengamanan data kita pun akan meningkat. Dan harapannya kita bisa menginfluence juga orang-orang yang ada di circle kita. Kayak gitu. Oke, oke. Tentu kita masih berharap pokoknya intinya ya tadi ya harus ada landasan hukum yang kuat tadi, mungkin pelindungan data pribadinya harus lebih kuat lagi, yang itu mungkin akan menjadi gerbang utama lah untuk bisa melindungi data-data kita dan juga mengimbas pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya juga tadi ya kita melindungi diri kita dulu gitu, kita lindungi diri kita di dunia nyata dan juga di internet, baru kita aware ke orang lain. Ya, Betul. seperti itu kesimpulannya ya, untuk supaya Ya. kita tentunya berharap semoga sih pinjaman-pinjaman yang kayak gini ataupun kejahatan dari dunia internet ini bisa berkurang ya Pak ya. Ya, amin. Semoga ya Itu tidak ada yang harapannya. dirugikan dan juga tidak ada yang terasa sampai terintimidasi gitu. Terima kasih Betul. untuk Boleh saya tambahin satu lagi? boleh silakan Pak. Yang terakhir, yang paling penting kalau dari sisi teknikal ya, jangan lupa sering-sering ganti password dan jangan pakai aplikasi yang bajakan. Karena ketika kita pakai aplikasi yang bajakan, orang udah susah-susah bikin aplikasi berbayar, terus ada orang ngasih bajakannya secara gratis. Itu kan sesuatu yang too good to be true ya. Ke toilet aja kita bayar, masa aplikasi bisa gratis? Kayak gitu. Oke. Dan aplikasi bajakan itu sumber dari hacking biasanya. Kelemahan-kelemahan biasanya terjadi di situ.
Nah, oke ya, simple things ya Pak ya, ganti-ganti Betul. password dan juga mungkin lebih cek lagi supaya kita nggak daftar aplikasi yang bajakan. Terima Betul. kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Semoga Mohon maaf mungkin bermanfaat. kalau selama ini tadi ada kekurangan dan salah-salah kata, tapi semoga apapun yang kita obrolin hari ini bisa memberikan informasi bagi banyak orang dan juga mungkin menyelamatkan para calon-calon pinjaman online supaya bisa lebih hati-hati lagi dan juga lebih aware lagi. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. terima kasih Viana. Ya, dan terima Selamat kasih sore. Smart Viewers, itulah tadi perbincangan saya. Dan yang kata saya Viana Andita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.